Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Hartati. Saya mengajar biologi di kelas 10 MIPA di SMAN 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi ini dasar untuk mengelompokkannya yaitu bisa berdasarkan persamaan ciri-ciri, perbedaan ciri-ciri, manfaat, morfologi, dan anatomi, serta dari biokimianya. Salah satu contohnya kita bisa mempraktekkannya terhadap anak-anak yang berada di dalam kelas. Kita bisa mengelompokkan anak-anak yang berada di dalam kelas berdasarkan perbedaannya yaitu jenis kelamin. Di mana jenis kelamin itu ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian berdasarkan persamaannya, maka dari yang jenis kelamin perempuan, di mana ciri-ciri fisiknya itu memiliki pelebaran panggul dan bagian atas, kita kelompokkan ke dalam jenis kelamin perempuan, sementara yang memiliki jakun sebagai ciri khas laki-laki, maka kita masukkan ke dalam kelompok jenis kelamin laki-laki. Adapun tujuan klasifikasi, yang pertama adalah menyederhanakan objek kajian, kedua mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai makhluk hidup, yang ketiga bisa mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, yang ketiga bisa mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Sementara manfaat dari kita membuat klasifikasi makhluk hidup yang ada di seluruh muka bumi, yang pertama kita bisa mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai makhluk hidup yang ada di bumi. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, kita bisa melihat semakin banyak persamaan, maka makhluk hidup tersebut semakin dekat kekerabatannya. Semakin banyak perbedaan, maka makhluk hidup itu memiliki semakin jauh kekerabatannya. Yang terakhir adalah untuk memudahkan dalam komunikasi. Sistem klasifikasi terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah klasifikasi alami, yang kedua adalah klasifikasi buatan, yang ketiga klasifikasi filogenetik, dan yang ketiga adalah klasifikasi modern yang sampai sekarang kita masih menggunakannya. Klasifikasi modern yang pertama terbentuk adalah klasifikasi dua kingdom yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus, di mana dua kingdom ini terdiri atas Animalia dan Plantae. Kemudian muncul klasifikasi tiga kingdom yang dicetuskan oleh Ernest Haeckel. Tiga kingdom ini terdiri atas Animalia, Plantae, dan Monera. Berikutnya setelah tiga kingdom muncul kembali yaitu klasifikasi 4 kingdom oleh Herbert Copeland, di mana dari 3 kingdom itu ada tambahan 1 kingdom, yaitu kingdom Protista. Semakin ke sini kita semakin menemukan banyak perbedaan, sehingga tercetuslah klasifikasi 5 kingdom yang oleh Robert Whittaker, di mana tambahannya yaitu ada fungi. Jadi klasifikasi 5 kingdom saat ini terdiri atas Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan fungi. Baik, semuanya. Pada proses klasifikasi makhluk hidup ini, kita memerlukan kunci determinasi dalam menentukan kelompok suatu makhluk hidup dengan menggunakan dua pernyataan yang berbeda. Kunci determinasi ini membantu kita untuk mengetahui hewan atau tumbuhan tersebut termasuk ke dalam kelompok mana. Selain kunci determinasi membantu kita dalam mengelompokkan makhluk hidup yang ada di muka bumi, kita juga mengenal tata nama binomial nomenklatur yang dibuat oleh Carolus Linnaeus. Tata nama binomial nomenklatur ini dibuat untuk memberikan nama spesies bagi satu individu yang ada di muka bumi. Aturannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan jenis atau spesies. Contohnya misalkan Oryza sativa, maka Oryza menunjukkan genus dan sativa itu menunjukkan jenisnya. Yang kedua, cara penulisannya huruf awal kata pertama menggunakan huruf kapital. Huruf awal kata kedua huruf kecil dan semua huruf dimiringkan atau digaris bawah.
Yang ketiga, nama ilmiah digunakan dalam bahasa Latin atau non-Latin, tetapi ditulis seperti bahasa Latin. Nama spesiesnya terdiri dari dua kata, maka kata kedua dan selanjutnya dapat digabung atau diberi tanda strip. Kalau ingin mencantumkan nama penemu hewan atau tumbuhan tersebut, maka harus diletakkan di belakang nama spesies tersebut. Demikian video yang saya buat untuk mempresentasikan, membantu teman-teman sebagai guru yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.